Jokowi nonton pertandingan sepak bola Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya Indonesia menang 2-0. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden yang sekarang menjadi pelaksana tugas presiden ketika Prabowo Subianto melawat ke luar negeri, masih juga punya waktu untuk menonton pertandingan antara Indonesia melawan Jepang, walaupun hasilnya tentu berbeda karena Indonesia kalah 4-0. Bagaimana kita melihat fenomena politik di tangan kedua tokoh ini? Yang harus kita katakan, kedua tokoh ini mampu menjaga jarak dan menerjemahkan politik dengan penuh kejenakaan dan menghilangkan stigma negatif bahwa politik itu selalu dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal yang negatif dan penuh kontestasi yang keras bahkan cenderung kasar. Bagaimana kita melihat politik diterjemahkan oleh kedua tokoh ini begitu jenaka dan membuat kita sadar bahwa politik itu tidak boleh kehilangan dimensi sosial dan kemanusiaan. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk memahami bagaimana politik sepak bola itu menjadi bagian dari laku sebuah kegiatan yang sistematis dari politik itu sebagai politik untuk kebaikan di tengah tantangan internal kita sebagai bangsa yang kadang-kadang payah ketika harus berbicara tentang kontestasi politik yang hanya dimengerti dari satu arah saja, yaitu sebagai persaingan untuk saling melemahkan dan mengurangi peran-peran signifikan di antara kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya ingin mendiskusikan dan mengajak kita mencermati bagaimana piawainya dan terlihat kecerdasan sosial, kecerdasan politik, dan kecerdasan kebudayaan dari dua tokoh yang adalah ayah dan anak yang sama-sama merupakan figur politik yang utama di tanah air kita. Sebelumnya kita melihat bagaimana sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan beberapa pejabat negara menyaksikan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Jepang. Walaupun hasilnya tidak menggembirakan karena Indonesia kalah dari Jepang 4-0. Tetapi saya sudah mengatakan dalam konten YouTube saya bahwa seorang Gibran hendak memperlihatkan kepada kita bahwa politik itu tidak boleh kehilangan kejenakaan. Politik harus dilihat sebagai bagian dari proses seorang aktor politik mampu keluar dan tidak terjebak dari kemapanan politik sebagai kontestasi yang keras bahkan cenderung kasar. Demikian juga tadi malam kita melihat bagaimana seorang Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang masih punya waktu untuk menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Arab Saudi. Hasilnya tentu kita sudah tahu bersama. Indonesia menang 2-0 dari Arab Saudi. Bagi kita teman-teman, dan itulah tafsir yang ingin saya ajukan, bahwa seorang Jokowi seperti yang sering kita amati ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ia seringkali hadir meluangkan waktu untuk menonton pertandingan sepak bola. Bagi seorang Jokowi, sekali lagi, politik itu tidak boleh kehilangan roh sosial dan roh di mana kita tidak boleh hanya terkungkung pada dinamika politik yang penuh dengan kontestasi.
kontestasi politik yang cenderung keras dan kasar itu harus diinterupsi dengan berbagai macam hal yang mendorong setiap aktor politik itu memiliki kesempatan untuk menjaga jarak dari kemapanan berpolitik yang hanya dimengerti sebagai sebuah proses di mana kita berkontestasi dan kontestasi itu cenderung keras dan kasar. Pertandingan sepak bola harus dimengerti sebagai pertandingan sepak bola politik sebagai bagian dari dimensi sosial dan memastikan seorang aktor politik tidak kehilangan dimensi peradaban dari dirinya sebagai makhluk yang harus menghadirkan diri di tengah-tengah relasi-relasi yang jangan-jangan itu adalah cara untuk seorang aktor politik seperti Jokowi dan Gibran keluar dari keterjebakan politik yang hanya dimengerti dari satu dimensi kontestasi yang keras dan kasar. Karena itu teman-teman, ketika Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertandingan nonton bersama, pertandingan sepak bola, baik Indonesia-Jepang dan Indonesia-Arab Saudi, itu adalah sebuah tanda dari kecerdasan sosial dan politik serta kebudayaan yang mau ditunjukkan oleh kedua tokoh ini. Saya ingin mengajukan pandangan pribadi bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh yang benar-benar ingin menjaga jarak dari kontestasi politik yang hanya diterjemahkan dari satu perspektif, satu sudut pandang yang itu adalah politik yang keras, politik yang kasar. Mereka ingin keluar dari keterjebakan itu dan sekali lagi saya ingin katakan mereka hendak mengembalikan marwah politik. Kalaupun itu dikatakan sepak bola politik sebagai bagian dari cara kita menerjemahkan politik tidak kehilangan dimensi kejenakaan dan dimensi sosial serta dimensi peradaban manusia yang masuk secara sadar dalam ruang-ruang politik yang dimasuki oleh mereka. Karena itu teman-teman, ketika Gibran dan Jokowi atau paling tidak seorang Gibran meneladani apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan meluangkan waktu menonton pertandingan sepak bola. Itulah cara tokoh-tokoh publik ini memperlihatkan bahwa mereka punya sebuah cara pandang tentang politik itu sebagai politik untuk menghadirkan diri mereka di tengah-tengah aura besar bahwa sepak bola itu harus disebut sebagai agama publik. Kita harus katakan agama dalam tanda kutip, bahwa sepak bola adalah agama publik, artinya agama milik semua orang. Dan semua orang di lapangan sepak bola, entah ia adalah pendukung lawan atau ia adalah pendukung dari kesebelasannya, semua orang tumpah ruah untuk bersorak, untuk memeriahkan suasana dengan berteriak, bahkan mengungkapkan semacam kesenangan, bahkan ketidaksenangan dengan sebebas-bebasnya. Di lapangan sepak bola atau di stadion sepak bola, seorang aktor politik pun memperlihatkan bahwa mereka adalah bagian dari semua orang tanpa kelas, tanpa status, semuanya berteriak yang sama, baik mereka yang mendukung maupun mereka yang menyatakan sebagai lawan yang memberikan support pada lawan dari kesebelasan yang didukung oleh kita. Nah, karena itu teman-teman, di tengah-tengah panasnya kontestasi pilkada khususnya Jawa Tengah dan Jakarta yang membuat politik itu adalah politik penuh dengan ketegangan. Bahkan seringkali serangan-serangan yang bersifat pribadi terkait dengan sepak terjang Jokowi secara khusus yang terang benderang mendukung salah satu pasangan. Di Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan di Jakarta Ridwan Kamil. Tetapi seorang Jokowi mampu sekali lagi menjadi seorang pemimpin dan tokoh publik
yang mau dan mampu menjaga jarak dari kerasnya politik itu ketika dimengerti sebagai kontestasi dalam memperebutkan pemimpin-pemimpin di suatu daerah tertentu. Jokowi ingin menunjukkan bahwa politik itu harus membuat kita menjadi orang yang tidak kehilangan dimensi sosial. Dengan menonton pertandingan sepak bola, maka Jokowi dan Gibran hendak memberi pesan bahwa jangan sampai politik itu membuat kita menjadi orang yang kehilangan keyakinan diri dan posisi diri, status diri sebagai orang yang sama bersama dengan orang-orang lain, yang bisa mengeluarkan diri kita dari keterjebakan kemapanan pandangan politik yang hanya membuat kita melihat orang lain sebagai musuh atau lawan atau kontestan yang harus diatasi. Tetapi di lapangan dan di stadion sepak bola kita menjadi sama dan kita menjadi sahabat, yang membuat kita menjadi orang yang sama-sama pada akhirnya diingatkan kembali bahwa politik itu pada akhirnya tidak boleh kehilangan panggilan mulianya. Itu adalah bertanggung jawab terhadap hidup bersama orang lain untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian serta kesejahteraan. Sepak bola politik di tangan Gibran dan Joko Widodo adalah sepak bola politik kejenakaan yang mengembalikan roh sosial dan dimensi sosial dari aktor-aktor politik agar mereka semua menjaga jarak dari kontestasi politik yang sengit yang hanya ingin menghadirkan manusia lain sebagai lawan dan kita adalah kawan, dan di atas semua yang menonton pertandingan sepak bola semuanya kita diingatkan bahwa kita sama sebagai sebangsa dan setanah air. Panggilan politik harusnya adalah memanusiakan manusia, dan pertandingan sepak bola politik itu adalah dimensi yang mengembalikan kita semua menjadi manusia yang pada akhirnya bisa saling menerima. Semoga saja contoh-contoh seperti ini membuat kita menjadi orang yang mampu melihat bahwa menonton sepak bola itu adalah sebuah panggilan politik yang ingin membuat aktor politik disadarkan tentang panggilannya sebagai aktor politik yang bertanggung jawab pada hidup bersama untuk keadilan dan kesejahteraan.